Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi tadi di Fajar Daily. Kali ini kita bahas tentang pinjol lagi. Wow, pinjol. Dan di sini kita akan membedah kenapa sih bunga di pinjol itu mahal atau tinggi bunganya ya dibanding dengan pinjaman bunga konvensional atau bank konvensional gitu Mas Bro. Kita akan bahas di sini beberapa faktor yang menyebabkan bunga di pinjol itu tinggi. Di sini bisa dilihat pinjol yang resmi Mas Bro. Ini pinjol resmi loh yang terdaftar OJK. Ya, itu bunganya itu dari 1,5 sampai 24% per bulan. Itu yang resmi loh. Dan kebanyakan di sini di atas 20%. Itu yang resmi per bulan, Bro. Bayangin ya. 24% per bulan itu resmi. Dan kalau misalnya yang ilegal lebih gede dari itu, bahkan ada yang sampai 50%. Ya, hati-hati di sini. Oke, kenapa sih bisa seperti itu ya? Bahkan OJK pun memberi restu untuk memberikan bunga pinjol ke nasabahnya itu sampai ke 24% per bulan, atau bisa dibilang di sini 0,8% per hari gitu ya. Wow, mantap. Oke, yang alasan yang pertama Mas Bro yaitu karena resiko kredit macetnya sangat tinggi. Kenapa ya? Karena modalnya hanya KTP, Bro ya, bisa dibilang seperti itu. Terus perusahaan pinjol itu dapat dananya dari mana sih? Dari investor ya. Jadi dia dapat dana dari pinjaman investor yang pinjol itu ngasih bunga juga ke investor ya kan, ngasih penghasilan juga atau bisa dibilang bunga gitu. Ini investor deposito seperti itu bahasanya. Terus dia ngasih bunga ke mereka dan si pinjol itu pinjemin ke nasabah yang lain dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi si pinjol itu dapat selisih bunga-bunga gitu, seperti itu ya. Seperti itu caranya ya. Jadi karena rawan macet, jadi si perusahaan pinjol itu otomatis akan meninggikan bunganya agar nanti kalau misalnya ada yang macet masih bisa tutup dengan yang lain, seperti itu Mas Bro. Wow, terus yang kedua yang menyebabkan perusahaan pinjol itu bunganya gede. Yang kedua itu caranya mudah ya, cuman KTP doang, scan selesai foto langsung cair Mas Bro ya. Jadi kemudahan itu membuat perusahaan pinjol itu mematok bunga yang tinggi. Apa-apa yang enak kan gede ya kan, yang harus kita bayar gitu ya, mulus gitu. Kalau misalnya kita minjem di bank konvensional kan ribet banget ya, ribet lama lagi ya. Kalau di pinjol tak selesai, duit cair, ribanya cair. Oke. Yang ketiga yang kita udah bahas tadi sebentar, yang menyebabkan bunga pinjol itu tinggi adalah cepet cairnya. Ada juga yang sejam cair loh Bro, kita dapat info. Jadi ngajuin sekarang sejam cair transfer ke tempat kita. Oke, jadi karena kecepatan cairnya, jadi mereka patok bunga yang tinggi Bro. Wow. Oke. Terus yang selanjutnya, yang keempat, kenapa bunga pinjol itu tinggi itu adalah besarnya atau besar dari uang yang dipinjamkan Mas Bro. Biasanya kalau dipinjol tuh ada ya yang sampai 10 juta atau 20 juta ada ya. Ya. Jadi semakin tinggi resiko ya, kalau misalnya kan kita hanya store KTP doang, terus kita dapat uangnya ya, berarti kan resiko tinggi. Semakin gede duit yang mereka pinjamkan, mereka akan patok bunga yang semakin tinggi Mas Bro. Seperti itu ya. Terus yang kelima itu yang menyebabkan pinjol itu bunganya gede adalah tenornya Mas Bro. Tenornya singkat. Biasanya kalau pinjol itu singkat ya, berapa bulan, kadang setahun lah paling mentok gitu ya. Jadi semakin singkat tenor, otomatis kan dia keuntungannya semakin kecil ya. Beda dengan misalnya tenornya panjang kan bunganya kan panjang ya, banyak gitu. Nah, karena tenornya sempit, biar dia bisa balikin juga investasi dari investor, nah dia patok bunga yang tinggi Mas Bro. Oke. Terus yang keenam yang terakhir ini Mas pun mungkin tahu ya kenapa bunganya gede. Itu karena jaminan yang dijaminkan itu kecil ya. Biasanya kalau misalnya kita pinjam di bank-bank konvensional atau di peminjaman yang lain gitu, yang bisa di mana, di Pegadaian ya biasanya, atau di bank-bank gitu ya, mereka kan ada namanya jaminan ya, sertifikat tanah atau BPKB motor, mobil, seperti itu. Kalau dipinjol KTP ya karena jaminan yang diberikan itu bisa dibilang ya lebih rendah lah ya daripada sertifikat tanah, cuman KTP doang, foto doang, itu malah KTP-nya juga nggak ditahan kan. Nah, jadi mereka patok bunga yang tinggi Mas Bro ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini kesimpulannya ya,
Kalau menurut kita sih jangan sih kalau misalnya pinjam-pinjam di pinjol ya. Ya gimana ya, kalau misalnya kita nggak ngomong riba-riba ya, kalau riba kan itu urusan Pak Ustadz ya, udah dibilang. Kalau kita sih percaya sih riba dosa gede gitu ya, dan kita alhamdulillah belum pernah pinjam di pinjol karena bunganya gede ya kan. Terus kita rawan juga diomel-omelin ya, nanti kita kasih videonya. Dan biasanya kalau orang pinjam di pinjol itu biasanya buat sesuatu hal yang konsumtif bro. Biasanya nih ya, ini kita nggak semuanya loh ya, biasanya pengen beli HP, pengen beli tas segala macam, yang hal-hal yang sebenarnya itu bukan hal-hal yang pokok gitu ya, bukan ya, itu mirisnya gitu mas bro. Udah kita dapat bunga gede, resiko diomel-omelin pakai kata-kata kotor ya, terus duitnya yang udah kita dapat cuman dibelikan barang yang sifatnya itu konsumtif. Jadi sangat disayangkan sekali ya, sangat disayang. Padahal kalau kita misalnya nggak minjem pun nggak apa-apa gitu ya, seperti itu mas bro ya. Jadi kalau menurut kita sih jauhi riba ya, jauhi pinjaman online, bunganya gede ya, bunganya gede banget dan nyekek juga ya, bisa-bisa nanti ya udah kita dapat dosa ya. Terus misalnya kita buat beli barang konsumtif nggak terlalu berguna juga buat diri kita, jadi sangat rugi sekali. Terus kalau misalnya mas bro itu kepepet gimana gitu ya, kepepet misalnya ada orang kepepet nih, butuh dana mendesak nih, gue bukan nggak pengen beli barang yang konsumtif, emang bener-bener butuh dana. Nah, terus gimana solusinya gitu ya? Oke, sebenarnya sih banyak sih caranya. Yang pertama pinjam tetangga dulu bro, pinjam tetangga dulu. Misalnya kebutuhan mendesak buat bayar sekolah segala macam. Yang pertama teman-teman kita cuy juga ada sih yang kesulitan ekonomi tapi dia nggak pernah kepikiran buat pinjem dengan cara riba. Jadi tetap aja ada jalan keluarnya kok bro ya, tetap aja gitu ada pinjam tetangga, atau misalnya dia kalau misalnya sekolahnya belum bayar minta keringanan dulu, seperti itu nanti ada jalannya, daripada kita pinjem ke pinjol nggak berkah gitu itu mas bro. Oke, mungkin informasi dari kita mas bro tentang kenapa sih pinjol itu bunganya gede, kita bahas itu aja ya. Alasan-alasannya di atas tadi ya, seperti itu, nyekek lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.